Hai back again, itu Mudah Setempat dengan gue Rifki. Sesuai judulnya, kali ini gue bakalan ngasih tahu caranya bikin video efek kayak gini nih. Nah, kita langsung aja. Pertama-tama yang pasti buka After Effects dulu. Terus di sini kita harus nyiapin footage yang mau kita jadiin slideshow. Bisa dalam bentuk video maupun foto. Di sini gue pakai foto. Dan ada 4 foto udah gue siapin, tinggal klik and drag masuk ke dalam After Effects. Selanjutnya gue jadiin grup biar nggak bingung nanti. Gue kasih nama footage. Lalu make new composition, Ctrl N untuk membuat komposisi baru. Gue kasih nama slide 1, resolusi 1920 x 1080, frame rate 30, durasi 5 detik. Klik OK. Kemudian ini gue keluarin di sini. Kemudian gue masukin foto footage nomor 1 ini ke dalam slideshow-nya, ke dalam composition-nya. Terus gue Ctrl Shift C buat pre-composition footage ini. Gue kasih nama footage 1. Oke. Nah, kalau sudah, ini dia. Sini footage 1 sudah. Terus kita bikin jadi bentuk 3D. Lalu klik kanan di sini, new kamera. Kita bikin new kamera 1 50 mm. Oke aja. Lalu kita animasiin dulu kameranya. Position. Mulai dari position kameranya. Dari detik terakhir, detik kelima, gua kunci keyframe-nya, terus kembali ke detik 0, gua mungkin ini 2000. Jadi dia bakalan kayak gini nih. Nah, itu dia. Selanjutnya adalah membuat new adjustment layer. Klik kanan terus new adjustment layer. Di adjustment layer ini kita buka efek control dulu, terus kita import magnify. Nah, magnify ini adalah ini membuat efek kacanya lah. Jadi di sini circle nih, bisa kelihatan ya, ini lingkaran ini efek magnify-nya. Circle gue ganti ke square biar bentuknya kotak. Dan size-nya, karena ini size-nya kecil, kita gedein size-nya. Size-nya 1080 karena gue pakai resolusi 1080 tadi. Nah, magnification-nya ini pengaruh dari efek magnify ini. Jadi semakin tinggi semakin ngezoom gitulah, semakin membesarkan image-nya itu. Jadi gue di sini pakai mungkin 115. Oke, segitu dulu aja mungkin cukup. Terus gue tambahin efek blur. Nah, blur banyak banget ya blur ya. Gue pakai efek fast blur. Nah, fast blur ini gue pakai ya mungkin 15, kegedean 10 aja mungkin. Nah, 10. Selanjutnya adalah ngasih efek apa lagi. Jadi apapun efek yang kamu kasih di dalam adjustment layer ini, dia bakalan ngefek ke dalam efek kaca nanti itu. Efek kaca seperti contoh yang di awal tadi tuh. Terus gue kasih tint biar dia rada hitam putih gini. Amount-nya gue kasih 10 aja biar nggak usah tinggi banget gini, 10 cukup. Nah, selanjutnya apa lagi nih ya? Tintnya mungkin gue kasih curve biar rada beda-beda, soalnya kaca tuh kan biasanya tuh ada kayak apa ya, ada warna-warna Mejiku Hibinyu gitu kan. Jadi gue tambahin curve. Terus di curve ini gue edit yang red naik, ini turun, terus ke blue ini turun, ini naik. Nah, mungkin kayak gini. Dan gue pikir udah cukup nih, kayak gini nih. Udah cukup efek buat bikin kacanya. Selanjutnya adalah merubah scale dari adjustment layer ini, karena kacanya nggak segede gini juga kan. Jadi scale, tekan S di keyboard untuk membuka tab scale. Terus linknya ini kita buka biar yang ini bisa gini. Kalau dikunci kan
Kalau dikunci gini kan dia bakalan sama nih. Nah, jangan. Ini dibuka unlinknya, di unlink, terus mungkin ini ya sekitar 25%. Oke. Udah kelihatan ya. Walaupun belum sempurna tapi udah kelihatan lah apa yang kita bikin di sini. Selanjutnya adalah kita duplicate layer adjustment layer ini. Kita kasih nama dulu. Main adjustment. Oke. Terus kita duplicate dengan tekan Ctrl D. Setelah Ctrl D, apa lagi ya? Mungkin curve-nya dihapus aja. Curve-nya dihapus, terus blur ya, oke gitu. Gue tambahin efek ini, brightness and contrast. Brightness and contrast. Brightness-nya gue tambahin mungkin jadi 10. Nah, masalahnya ini buat bikin seperti kacanya tuh kayak punya ketebalan gitu. Jadi biar kelihatan real gitu. Nah, selanjutnya adalah merubah anchor point dari main adjustment 2 ini. Di sini gue buat ngerubah anchor point gue paling sering pakai motion volume 2 ini ya. Biar gampang gitu, nggak usah tekan A gini, nggak usah. Jadi langsung aja klik ke atas biar anchor point-nya pindah ke bagian paling atas. Kemudian gue rubah scale-nya. Tekan S di sini biar merubah buka tab scale dan 1,5. Nah, gitu. Udah kelihatan ya? Nah, kalau dia punya brightness di sini, brightness-nya tadi gue naikin ya 10. Ya mungkin jangan 10 lah, 20. Biar lebih kelihatan lagi. Brightness-nya gue naikin. Selanjutnya adalah kalau ada bagian terang, selalu ada bagian gelap gitu. Jadi brightness di sini gue tambah main adjustment ini yang di awal aja, main adjustment ini gue duplicate lagi. Gue taruh paling atas dan anchor point-nya gue pindah ke paling bawah. Nah, yang ini semuanya gue hapus aja. Terus gue copy yang dari main adjustment 2 ini. Ctrl C, Ctrl V di sini. Kemudian brightness-nya gue kurangin jadi minus 20. Selanjutnya adalah kita rubah scale-nya. Di sini tadi scale 1,5% ya. Nah, ini juga 1,5%. Nah, itu dia. Udah kelihatan ya? Nah, gue tambahin satu main adjustment lagi. Gue Ctrl D di main adjustment ini. Terus semua efek ini gue hapus. Gue hapus aja. Gue uncentang adjustment layer ini biar dia nggak punya efek apa-apa gitu. Dia seperti layer biasa aja gitu. Dan gue kasih yang namanya gradient ramp. Nah, ini dia. Gradient ramp kayak gini. Terus track matte-nya gue ganti ke bukan track matte. Modenya gue ganti ke add. Lalu tekan T di keyboard buat menurunkan opacity-nya. Opacity mungkin 10%. Nah, jadi ini adalah settingan dasar untuk efek kaca ini. Selanjutnya adalah kita pre-composition semua main adjustment ini. Tekan Ctrl Shift C dan kasih nama efek kaca. Nah, itu dia ya. Selanjutnya ini udah nggak ngefek ya aslinya, udah nggak kelihatan efeknya. Efeknya cuman kenapa nggak ngefek? Soalnya yang di sini nggak aktif. Jadi kalau gue aktifin di sini, nah ini baru aktif nih. Nah, itu dia. Sudah, sebenarnya ini dasar dari efek kaca kita. Selanjutnya adalah gue rotasi mungkin sekitar 60%, 60% bukan 65. 60% ya, segini. Terus tinggal dianimasiin, digerak-gerakin kayak gini. Ya. Jadi nggak susah ya, harusnya sih nggak susah ya. Udah paham, yang penting paham dasarnya nih. Nah, tinggal gue duplicate 1, 2, 3, 4 biar ada 5. Jadi dia punya 5 kaca di sini. 5 efek kaca gue duplicate semua. Terus size-nya ada yang gue rubah, mungkin yang gue select dulu semuanya. Gue naikin ini.
Terus tekan S di keyboard buat membuka tab scale. Yang ini mungkin semuanya diancentang dulu yang ini. Yang ini mungkin paling atas 200 kan. Terus yang ini juga 200. Yang ini 50, 50 dan 100. Oke. Ini. Tinggal kita ngatur gimana bagusnya posisi-posisi dari efek kaca ini. Misalnya yang 200 ini gue geser ke sini dulu. Ya, paling ujung situ. Terus yang ini gue geser ke sini. Oke. Terus yang apa nih? Yang 50 mungkin ke sini. Sedikit ke sini. Yang 50 ini juga ke sini. Atau mungkin yang 50 ini gue naikin 100. Nah, biar kayak gini nih. Yang 50 ini kayaknya kegedean, gue turunin jadi 30 mungkin. Oke, 30 cukup. Dan yang terakhir ini gue pindah ke sini. Nah, itu dia. Jadi ya kalau soal posisi ya terserah kalian ya mau kayak gimana. Kalau menurut kalian ini kurang bagus silahkan diatur sendiri kayak gimana bagusnya. Ya, bisa lagi dikit. Ya mungkin buat gini pas ya. Mungkin pas mungkin nih, tapi terserah kalian juga maunya kayak gimana. Selanjutnya adalah merubah position biar dia punya dimensi. Nah, karena kita di sini pakai kamera, jadi efek kaca ini gue aktifin 3D-nya. Terus tekan tombol P buat position. Nah, yang paling atas ini mungkin minus 500 karena kita punya 5 ya. Jadi yang ini minus 500, terus yang ini minus 400, yang ini minus 300, yang ini minus 200, dan yang ini minus 100. Oke. Jadi dia punya dimensi lah. Jadi kalau kameranya menjauh dia ikutan menjauh gitu. Selanjutnya adalah apa lagi ya? Oh, menganimasikan. Selanjutnya tinggal animasi. Di detik kelima, posisinya gua kunci semuanya kayak gitu dan kembali ke detik 0 tinggal gua geser-geser aja. Mungkin yang paling besar ini, yang inilah. Ini gua, jadi dia mulai animasinya dari sini dulu. Terus yang ini animasinya dari sini. Jangan, ini animasinya dari sini juga kayaknya bagus. Terserah sih kayak gimana bagusnya. Karena kalau gue bilang bagus belum tentu bagus buat kalian gitu kan. Yang ini dari sini. Yang kecil ini dari sini aja. Dan yang ini dari sini. Dan yang ini dari sini. Coba kita render dan lihat hasil animasinya kayak gimana. Udah, biar nggak usah kelamaan. Masalahnya animasinya masih terlalu datar. Masih terlalu datar buat gue. Jadi kalau mau enak tuh, gue pakai plugin juga Keyframe Wingman ini buatannya Mr. Horse biar ngedit, nggak usah ngedit grab editornya khusus ribet-ribet kayak gini, nggak usah. Jadi tinggal gue select semuanya ini dan gue buka linknya, ini ke 0 dan ini ke 100. Dan kita lihat hasil animasinya kayak gimana. Nah, jadi lebih smooth lah, nggak monoton kayak tadi. Oke, itu dia. Mungkin ada satu yang gue kurang cocok di sini, yaitu adalah yang mana ya? Yang ini mungkin. Oh, bukan yang ini. Yang ini. Nah, yang ini gue kasih jarak sedikit biar nggak usah mepet-mepet banget gitu. Gue kasih jarak dikit. Jadi udah asik lah ya. Jadi end animasinya tuh kayak gini. Final animasinya tuh kayak gini. Selanjutnya adalah memberi transisi. Oke, ini gue tutup dulu. Memberi transisi di sini berarti kan kalau ini langsung pembukaannya langsung fotonya udah muncul ya. Tapi kalau kayak gini transisinya jadi jelek. Dia nggak punya transisi malahan. Karena langsung muncul aja gitu. Dia cuma punya efek kaca aja tapi nggak punya transisi. Gimana cara membuat transisi biar cocok dengan efek yang kita kasih ini?
Pertama, gue pilih dulu salah satu efek kaca yang gue mau pakai. Misalnya yang mana ya? Ini yang bukan ini, bukan juga ini. Ya, yang ini. Gue pakai yang ini, efek kaca ini, dan gue Ctrl D. Ctrl D selanjutnya ya, karena yang atas ini sama yang ini sama, jadi gue pakai yang bawah ini. Selanjutnya adalah merubah ini animasinya. Positionnya ini kan tadi detik kelima nih. Nah, gue sampai ke detik 1:15 aja. 1 detik 15 frame. Dan positionnya tuh bukan dari situ, tapi dia ke sini, hasil akhirnya di sini. Dan awalnya itu dia mulai dari sini. Jadi dia bakalan gitu. Dia cepet gitu. Kalau gua solo aja biar lebih kelihatan. Nah ini, biar yang itu nggak usah kelihatan dulu. Nah itu ya, kayak gitu. Kayak gitu. Selanjutnya adalah, ini belum transisi ya, cuman baru ngasih efeknya aja. Nah kita bikin new solid, Ctrl Y di keyboard. Black solid ya kayak gini, ukurannya sama kayak resolusi composition kita. Black solid ini gue taruh di bawah, di atas footage. Kameranya gue kebawain aja, paling bawah di atas. Jadi black solid ini dia muncul di atas footage. Footage-nya gue buka kuncinya, ngapain dikunci tadi itu. Nah black solid ini kasih 3D, terus tekan shift dan parent ke efek kaca yang di atas black solid ini. Nah jadi dia bakalan kayak gini nih. Nah itu dia tuh, itu ya. Dia bakalan langsung ngatur rotationnya dan positionnya sama dengan ini. Coba position sama nggak? Oh position nggak sama, tapi kayak rotasi sama. Ya nggak ngefek, soalnya dia nggak ngefek, tapi dia nggak ketulis di sini, soalnya dia ngeparent gitu kan. Selanjutnya adalah gue geser ini ke sini. Yang black ini gue sampai geser ke ujung efek ini nih, efek kacanya ini. Ya, segini mungkin masih kurang pas. Ya segitu. Terus nah seharusnya biar jadi transisi, seharusnya setelah hitam ini, yang black solid ini harus nutupin semua apa ya namanya, semua bentuk, semua isi composition ini. Jadi tinggal gue gedein aja, gue gedein. Oke, setelah digedein kita lihat lagi, pasti ada yang salah. Nah kan, berarti kita harus geser lagi, ya kita geser lagi. Oke, jadi kita lihat dulu animasinya udah bener belum nih. Nah kayak gitu ya. Selanjutnya adalah gua unsolo biar semua efek kelihatan, dan footage ini rubah track matte-nya ke alpha matte. Jadi dia bakalan muncul kalau item-item itu muncul. Nah itu dia. Jadi dia udah punya transisi gitu ya. Kalau bisa dilihat, nah itu dia ya. Dia punya transisi kayak gitu. Kalau misalnya memang terlalu cepat, kita bisa efek kaca ini tadi buka positionnya itu, terus mungkin terlalu cepat ya, tadi gue rasa terlalu cepat banget juga, gue pindahin ke 2. Jadi dia punya sebenarnya udah selesai nih, udah selesai untuk slide pertama. Nah tinggal ditambahin teks. Nah teksnya nambahinnya kita black solid dan efek kaca yang di atas ini masih tetap dalam bentuk solo ya. Gua duplicate ini dua-duanya nih, terus gua taruh di atas sini ya. Black solidnya gue jadiin 3D lagi deh. Terus setelah itu
Yang ini udah. Terus gue ngasih teks di atas ini, di atas layer efek ini. Jadi teksnya tuh di tengah-tengah gitu ya. Misalnya ini gue taruh apa nih, pemuda setempat lah. Teksnya gue edit, efeknya gue kasih gradient ramp. Terus yang ini mungkin ke sini. Yang hitam ini di sini. Yang putihnya tuh di sini, di dalam hatiku. Kampret. Oke. Selanjutnya gue tambahin efek apa? Bevel alpha ini. Kalau dilihat, kita full dulu biar lebih kelihatan. Gue gedein bevelnya. Oke, mungkin segitu. Dan efek terakhir adalah drop shadow. Gue mau bayangannya tuh di bawah sini, ke kiri bawah. Dan softness-nya mungkin 25. Distance-nya 10. Opacity-nya ya 35. Oke, kayak gitulah. Gitu cara ngasih efek teksnya ya. Terus teksnya tinggal gua rubah kemana posisi yang bagus. Gua unsolo semua. Nah ini nih. Dimana bagusnya? Biar kebaca gitu kan. Jangan sampai udah bikin teks tapi malah nggak kebaca. Jadi jangan sampai kena efek yang, jangan terlalu kena efek banget lah gitu maksudnya. Nah kalau udah, misalnya di sini nih, dan nih, gue udah ngerasa cocok di sini nih. Selanjutnya adalah gue teks ini jangan muncul berbarengan sama fotonya gitu kan. Jadi gue rada mundurin mungkin ke 1.15 ini. Nah gitu. Dan hasilnya adalah seperti ini. Nah ini dia hasilnya. Kayak gini ya kelihatannya habis itu. Kalau udah ditambahin teks semuanya jadinya kayak gini nih. Bisa dilihat teksnya juga muncul. Oh, ternyata masih ada yang salah di sini. Teksnya langsung muncul gitu. Harusnya sih enggak. Teksnya gue lupa ngasih ke alfabet ini. Jadi dia bakalan ngikutin muncul ngikutin black solid ini. Sama seperti background yang di belakang tadi tuh. Kalau bisa dilihat, nah itu tuh ya. Dia baru muncul tuh. Transisinya baru muncul tuh. Nah, kita sudah selesai membuat slide 1, tapi bagaimana membuat slide ini bisa di copy gitu. Jadi kita kan punya 4 footage nih. Masa harus bikin satu-satu dari awal lagi? Kan nggak mungkin. Jadi males juga gitu kan, buang-buang waktu. Jadi gue ajarin caranya gimana biar bisa bikin langsung, nggak usah bikin dari awal lagi gitu. Kita duplikat slide 1 ini yang di sini ya. Di project ini slide 1 gue duplikat dan footage 1 juga gue duplikat sampai 4. Oke, slide 4, footage juga sampai 4. Sudah, setelah itu footage 2 gue buka, gue ganti fotonya sama yang 2, terus footage 3 sama yang 3. Ini hapus, dan footage 4 dengan ini 4. Oke. Setelah itu gue close biar nggak kebanyakan tab di sini. Nah, slide selanjutnya adalah buka slide 2. Select footage 1 ini dan jangan tekan shift dulu. Klik ini, setelah klik drag dan tekan shift. Biar dia ngeganti footage nomor 1 ini. Bukan tekan shift, alt. Sorry. Alt. Nah, jadi seandainya kalian punya animasi di footage ini, misalnya position atau scale atau apalah gitu kan, dia bakalan ngopi gitu. Jadi daripada saya di sini gua Ctrl Z dulu footage 1 nih, kalau gua langsung pindahin terus gua delete gini, kalau kalian punya animasi di footage 1 dia nggak bakalan ke copy ke footage 2 gitu. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Cuman seandainya ada, jadi di drag, tekan alt, baru tas gitu. Jadi dia langsung ganti gitu. Dan di slide 3 juga gitu.
Diselect dulu, klik drag out, oke. Dan di slide 4 juga gitu. Dan di slide 2, 3, 4 ini kalau misalnya memang teksnya mau dirubah silahkan, misalnya apa nih, cantik gitu. Terus posisinya gua rubah, dan ya slide 3, slide 4 samalah gitu kan. Kalau misalnya teksnya mau dirubah gampang, tinggal dirubah aja. Selanjutnya adalah select slide 1, 2, 3, dan 4 ini, klik kanan, terus pilih new comp from selection. Dia bakalan bikin composition baru dengan mengatur 4 composition yang udah kita select ini. Terus ya ini gini aja, sequence layer diaktifin, terus overlap diaktifin ini. Terus overlap itu nanti gue jelasin. Pokoknya ditambahin 1 dulu aja lah, 1 detik. Oke. Setelah itu oke, jangan 1 detik atau berapa, 1:15 lah. Jadi 1 detik 15 overlapnya. Oke. Nah dia bakalan jadiin di slide 5. Jangan slide 5, kita rename jadi main. Nah ini dia overlap ini nih. Dia nge-overlap 1 detik 15 frame. Tinggal kita rubah slide 1 di paling bawah, slide 2, slide 3, dan slide 4. Nah, ini ke quarter biar nggak berat rendernya. Terus kita coba lihat. Nah, itu dia hasil rendernya nih. Nah, itu dia tutorial singkat dari gue. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa buat share, comment, like, dan subscribe biar gue makin semangat bikin tutorial-tutorial selanjutnya. Bye!